سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي زيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu hadirin jamaah, mari kita buka taklim ini dengan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak nikmat pada kita. Mudah-mudahan Allah selalu tambahkan kenikmatan yang lebih banyak lagi kepada kita dan juga disertai dengan keberkahan, dan dengan keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan mudah-mudahan bertambahnya nikmat, bertambah dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita mengutip perkataan dan hikmah dari Sayyiduna Ahmad bin Athaillah Al-Askandari radhiyallahu an. Beliau berkata, kullu ma su'ilta anhu fatlubhu fi mafazatil ilmi fa illam tajidhu fa fi maidanil hikmah fa illam tajidhu fazinhu bitauhid fa illam tajidhu fi hadhihi almawadi'i thalatha fadrib bihi wajha syaitani. Kullu ma su'ilta anhu, setiap atau segala sesuatu yang engkau su'ilta anhu, dimintai pertanggungjawaban atasnya, atas sesuatu itu, fatlubhu fi mafazatil ilmi, maka carilah hal tersebut di luasnya bentangan ilmu. Setiap sesuatu yang engkau ditanya, dimintai pertanggungjawaban, maka carilah sesuatu itu di dalam luasnya ilmu atau di padang ilmu, luasnya ilmu. Artinya begini, sesuatu yang ditanya nanti di akhirat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan amal sesuatu pekerjaan sesukamu, sekehendakmu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, engkau akan dimintai pertanggungjawaban besok pada hari kiamat. Nah, sekiranya amal yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, apa-apa perkara yang kita amalkan, pada akhirnya besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah sesuatu itu, lakukanlah sesuatu itu dengan panduan luasnya ilmu. Carilah dalilnya, carilah panduannya, carilah tuntunannya, yang semuanya adalah atas dasar ilmu. Jangan satupun yang lepas daripada ilmu. Paham ya? Sekedar hanya kita umpamanya makan. Apakah urusan makan ini besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Kalau sekiranya urusan makan itu dimintai pertanggungjawaban, maka carilah urusan makan ini sesuai dengan tuntunan ilmu, sehingga besok kita mampu dan bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cari nafkah. Cari nafkah kira-kira ada enggak pertanggungjawabannya? Dimintai tidak kita besok atas dari mana kita mencari, dari mana kita memperoleh? Ditanya enggak? Ditanya. Maka carilah daripada panduan tuntunan ilmu yang mengajarkan tentang bahwa mencari harta itu sesuai dengan ilmu yang pada akhirnya kita besok bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi intinya jangan ada sekecil apapun, seremeh apapun pekerjaan, perilaku, perkara yang tidak didasari oleh ilmu, sekiranya itu besok dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah pentingnya mencari ilmu itu, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Carilah ilmu, ya, carilah ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, maka cari. Wajib, fardu untuk orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, hukumnya wajib. Itu. Dan kita tidak bisa lepas bahwa seluruh amal kita, perbuatan kita, perkara yang ada di muka bumi ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib ma syi'ta, cintai apa saja, fa innaka mufarikuhu. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintai apa saja yang kau kehendaki, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Ya. Kau mencintai barang, kau mencintai siapa, kau mencintai apa, silakan saja. Tapi semuanya akan meninggalkanmu. Kalau sesuatu itu tidak meninggalkanmu, maka engkaulah yang akan meninggalkannya. Pasti lah, pasti. Karenanya kalau sesuatu yang kita cintai, siapa yang kita cintai akan meninggalkan kita, maka rugi kita. Karenanya cintailah sesuatu, cintailah siapa saja yang engkau tidak akan berpisah dengannya. Apa kalau bukan mencintai Allah dan Rasulullah? Apa kalau bukan mencintai agama? Apa kalau bukan mencintai amal soleh? Ya. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Jadi apa monggo, jadi siapa monggo. Tapi ingat, engkau akan mati. Artinya bahwa kita hidup sesuka kita itu bebas. Tetapi kematian pasti akan mendatangi kita. Dan kematian kita dengan kematian hayawan tentu saja berbeda. Matinya hayawan habis cerita, selesai. Tapi matinya manusia itu akan bermasalah, panjang ceritanya. Karenanya kalau hidup itu akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat, maka kita harus mengelola hidup ini sebaik mungkin, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hiduplah yang cerdas. Ish kaisan, hiduplah yang cerdas. Apa itu cerdas? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Cerdas itu adalah memanage kehidupannya dan dia mampu dan mau melakukan amal-amal yang itu menjadi bekal setelah dia mati nanti. Itulah pesan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus pastikan seluruh amal dan kehidupan ini yang pada akhirnya sadar maupun tidak sadar besok dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita carikan seluruh amaliyah yang kita lakukan di muka bumi ini dalam luasnya ilmu, dalam tuntunan ilmu, dalam panduan ilmu. Insya Allah kalau amal itu kita ilmoni, kalau amal itu sesuai ilmu, kalau amal itu dalilnya mapan, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besok pada masa pertanggungjawaban amal itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa illam tajidhu,
Kalau kita tidak temukan amal tersebut dalam ilmu, luasnya ilmu, tuntunan ilmu, dalil-dalil yang bersumber dari ilmu, kata beliau, fafi maidanil hikmah, maka carilah hal itu di medan hikmah, di wilayah hikmah. Perilaku, perbuatan, perkara apa saja jika tidak kau temukan hitam di atas putih sesuai katakanlah tatanan ilmu, aturan ilmu, panduan ilmu, carilah dalam luasnya hikmah. Karena sesuatu kejadian perkara yang ada di muka bumi ini pasti semuanya membawa hikmah. Pasti, tidak ada tidak. Katakanlah umpamanya suatu perkara itu antara cocok dan tidak cocok, tidak cocok dan cocok, cocok tidak cocok. Jika kita mampu mencari hikmah saat kita cocok, ya, adalah bagaimana kita mampu mensyukurinya, maka hikmah dari bersyukur itu akan menjadikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Yang tidak cocok, carilah hikmah di situ. Pasti kemudian akan memunculkan yang tidak cocok itu kesabaran, maka bersabarlah, dengan sabar itu engkau akan memperoleh banyak kebaikan. Dan itu harus kita cari. Apapun pekerjaan, apapun perilaku, apapun perkara yang ada, yang kita temukan, yang kita lakukan di muka bumi ini, harus semuanya dilandasi dengan hikmah. Barangkali kita ini nyambut gaya gak begitu lancar, ada hikmah yang kita dapati. Mungkin saja kalau kita dikasih kaya, justru kita tidak mendekat kepada Allah. Barangkali kalau kita lancar-lancar saja, kita tidak mungkin menikmati indahnya air mata, betul? Barangkali kalau hidup ini baik-baik saja, barangkali kita tidak jungkir walik di malam hari untuk memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita selalu menangis, agar kita selalu berada di malam hari dalam kondisi mata kita, ya kan, terbuka dan lisan ini menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan. Kenapa kita tidak berpikir begitu? Toh pada kenyataannya saat kapan kita memperoleh kesedihan, kesusahan, hal-hal yang berat, begitu indah lisan ini ketika menyebut nama Allah. Begitu getaran itu kita rasakan saat hati ini menyebut asma Allah. Kalau hidup ini baik-baik saja, barangkali getaran itu tidak kita rasakan, kekhusyuan itu tidak kita rasakan, tawadjuh kita itu barangkali kurang indahnya. Iya, betul. Carilah hikmah itu di medan hikmah. Carilah kebaikan itu di medan hikmah. Carilah perkara itu di medan hikmah. Anda akan menemukan selaksa hikmah yang itu akan menjadikan hidupmu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kalau ada masalah, begitu kita itu dekat dengan Allah. Bisa jadi kalau tidak ada masalah, kita ini tidak begitu butuh kepada Allah. Kadang-kadang menyepelekan Allah. Kadang-kadang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak kober sama Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah. Dagangan sampean, ya kan? Kalau lancar terus dengan tidak lancar. Kira-kira seringnya menyebut asma Allah itu saat lancar apa saat gak lancar? Iya. Gigi ini ketika baik-baik saja, dengan ada satu gigi yang sakit, lebih sering mana menyebut nama Allah? Lebih sering mana mensyukuri nikmat Allah? Lebih sering mana kita, ya kan, melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah? Ayo. Kalau nafas ini baik-baik saja, baik-baik saja. Pernah
lalu kemudian seharian kita menyebut asma Allah terus. Tapi coba bayangkan, kalau seperti kemarin kita datang sesak, hari-hari kita hadirkan dalam hati ini penyebutan asma Allah, lisan ini melafadzkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Dan itulah Allah menginginkan kita ini agar selalu menyebut asmanya melalui sentuhan sakit, ujian, agar kemudian Allah ingin mendengar, melihat lisan ini bergerak menyebut asma Allah. Lisan ini kemudian ya didengar oleh Allah melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Inilah hamparan daripada medan hikmah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Betul ya? Begitu. Fa illam tajidhu, kalau engkau tidak menemukannya di situ, mencari hikmah kok nggak dapat, soalnya yang ngono ngerutune kok kegiatan, utawa wis kadung budrek, wis gak iso mikir, ngerasakno ndolek hikmah ketemu wis kadung budrek ya, kebutuhan menumpuk, sedang kita tidak mendapati apapun yang kita inginkan. Kata beliau, fa illam tajidhu fazinhu bitauhid, maka engkau hiasi sesuatu tersebut dengan apa? Dengan tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, bahwa seluruh kondisi keadaan itu tidak akan mungkin lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkara-perkara yang berlaku di muka bumi ini tidak akan mungkin lepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dan sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, ya kan, bahkan daun yang jatuh ya berguguran, ya, daun yang tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak Allah, seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketauhidan yang kita harus pasang untuk merespon seluruh keadaan dan kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Semuanya Allah. Hujan Allah, datang angin Allah, enggak hujan ya Allah, datang panas Allah. Ya, kadang-kadang di sini hujan, di sana panas. Ya, kalau Allah berkehendak kenapa? Ya begitu Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kehendaknya. Kalau dulu saya hidup di Papua, di atas Gunung Jayawijaya, kemana-mana saya selalu bawa payung, dan semua orang selalu bawa payung. Karena berapa? 50 meter di sini nggak hujan, bisa jadi setelahnya di situ ada hujan. Kadang di situ hujan, setelah melewati berapa meter nggak hujan. Dan itulah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngersuloh, nggak usah kau rekayasa. Yaudah, ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini Masya Allah enak-enak makan, tahu-tahu lidah kita kegigit. Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak? Allah. Loh, makanan tuh udah enak, tinggal kita makan dimplok tok gitu loh. Tahu-tahu anakmu yang kecil nih lari-lari terus nyenggol tanganmu, jatuhlah, lepaslah makanan yang tinggal kau makan. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Maka jika perkara itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak temukan dalam ilmu, kita tidak temukan dalam hikmah, maka temukanlah itu dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh desain kehidupan, perkara, kejadian tidak ada yang lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Indah hidup ini. Cuma angel nggih. Kadang-kadang kita masih nuntut hidup itu sesuai dengan logika dan hidup sesuai dengan keinginan
kita. Padahal indahnya hidup tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita yakini bahwa seluruh desain dan kejadian hidup ini adalah atas panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita. Kalau itu landasan beramal dan merespon kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita, insya Allah baik-baik saja hidup itu. Teori ini ngono, cuma ngelakonane ya gak gampang kalau kita tidak berusaha untuk melatih diri kita untuk senantiasa menghadirkan rasa itu dalam hidup kita, ilmu itu dalam hidup kita, pemahaman itu dalam hidup kita. Kita coba, kita olah sendiri, Kalau kita tidak mengolahnya, mau siapa lagi yang mengolah? Toh perbuatan ketentuan itu, apakah kita respon baik buruk itu kan kita yang menentukan. Apa kata kita? Kan? Ini. Bapak, hadirin, saudara, jamaah hafidhakumullah. Jangan engkau jadikan kelelahan hidupmu, kecapean aktivitasmu tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita. Rugi. Kita sudah capek, kita sudah lelah, banting tulang, peras keringat, habiskan tenaga, waktu sudah lepas, lalu kita merasakan capeknya luar biasa, lelahnya luar biasa, pegel-pegel luar biasa, beban luar biasa, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita yang rugi, Pak. Eman hidup itu. Padahal kita hidup ini untuk apa kalau bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah kita tinggalkan kehidupan ini, apa sih yang mau kita bawa kalau bukan amal ibadah? Dan itulah modal kita untuk memperoleh kehidupan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kematianmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita semua agar bisa dan mampu mengkondisikan seluruh aktivitas yang ada dalam hidup di kehidupan ini, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, capek, enggak apa-apa, capek. Tapi asalkan capek itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah, enggak apa-apa, lelah. Karena di dunia ini darul balwa. Ya. Darul balwa, negeri ujian, pasti capek. Tetapi yang harus kita pastikan, capek kita itu bernilai ibadah. Jangan ada capek yang sia-sia. Ya. Ada capek yang sia-sia. Iya. Namanya capek apa? Capek deh. Capek deh. Halo? Sudah seharian bekerja, nggak ada niat, nggak ada apa, lalu kemudian menyesal, capek deh. Selesai. Kalau apa-apa sampean. Tapi kalau pulang kerja capek, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, seharian aku sudah gunakan tenagaku, kesempatanku, perhatianku, pikiranku untuk mencari nafkah, mencarikan anak keluargaku. Ya Allah, jadikan setiap langkahku dan waktuku yang aku keluarkan seharian itu bernilai ketaatan di sisimu, karena aku tidak mencari apapun kecuali hanya mencari anugerah darimu dan ridhomu. Capek, lelah, tapi ada catatan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman segitu, iya, cuman segitu itu. Tapi yang segitu itu tidak semua orang mampu melakukannya, betul kan? KKB wong iso ngelakoni sing ngono tok itu lho karuan.
Karenanya ulama mengatakan biniyatin sholihatin tangqalibul adatu ibadatan. Dengan niat yang baik, maka kebiasaan kita menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang baik, perilaku, aktivitas, pekerjaan yang barangkali itu tidak ada ilmu yang menganjurkan agar kita ini melakukan itu, atau kemudian tidaklah kita mendapati bahwa ada hikmah yang bisa diambil daripada itu, maka ya kembalikan bahwa aktivitas itu kita lakukan karena Allah, mencari ridho Allah. Maka dengan hanya niat begitu, kalimat itu insya Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Nih, katakan kalau kita saat dimintai anak kita untuk bayar apa, ya, urunan apa, biaya apa, keluarkan. Ya Allah, ini rizki darimu. Ini rizki darimu ya Allah. Aku gunakan untuk mendidik anak-anakku. Harapanku adalah bahwa dia besok selalu berada di jalanmu. Kalau dia pintar, dia akan mudah mengenalimu, memahami ayat-ayatmu, mengetahui daripada syariatmu, dan menjalankan seluruh daripada aturanmu, dan hidupnya dijadikan sebagai upaya seluruhnya beribadah kepadamu. Maka uang ini aku keluarkan, uang ini aku berikan dalam rangka untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita itu. Beda enggak sama sekedar uang dilepaskan? Beda enggak? Ya beda. Itulah yang membedakan. Sampean bisa berada di tempat sholat, tapi kemudian nggak ada niat apapun, nggak karena Allah, nggak karena apa, ya asal melakukan saja, kan bisa jadi itu tidak mendapat apa-apa. Tapi betapapun kita tidak di tempat ibadah, kita tidak di tempat musola masjid, tidak di tempat sholat, tapi kita melakukannya demi dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. In ajriya illa 'ala Allah. Kita tidak mengharapkan apapun kecuali ada penilaian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah yang seperti itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu hadirin tauhid yang harus kita hadirkan di setiap kesempatan, perilaku, dan juga kejadian, kondisi, keadaan yang kita temui dalam hidup di kehidupan kita. Seperti itu. Cari di mana-mana. Gitu. Tahu-tahu mengerjakan apa, ngantuk, serut. Ya Allah. Ini nggak mungkin tahu-tahu ngantuk kalau tidak engkau kehendaki. Ngono. Itu Pak. Ya, berarti mungkin bisa jadi ada hak-hak badan ini yang kita tidak penuhi, bisa jadi toh? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Selanjutnya, fa illam tajidhu fi hadhil mawadi'i tsalatsa, kalau perkara yang tiga tadi itu, kalau perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita temukan pada ilmu, tidak kita temukan pada hikmah, kita tidak temukan dalam tauhid, kata beliau, fadrib bihi wajhas syaitoni, maka lemparkan perkara itu ke wajahnya setan. Lemparkan. Pasti perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemparkan ke wajah setan. Na'udzubillahi min dalik. Apa kalau perkara nggak ada ilmunya? Apa perkara kalau tidak ditemukan hikmahnya? Apa perkara kalau kita tidak temukan tauhid, kalau bukan perkara urusan setan? Betul? Nah, sepanjang perkara yang kita temukan dalam kehidupan ini semua,
Kalau kita cari ya mesti ada ilmunya. Wong ilmu itu Masya Allah mengatur segalanya, dari perkara besar, perkara kecil, semua aja tuntunan dan aturannya. Mencari hikmah, Masya Allah, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selaksa. Tauhid, semua keadaan dan kondisi ini kalau kita kembalikan kepada ketauhidan, ada aturannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya ada kepada Allah. Inna lillahi, semuanya ini kan milik Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rojiuna, mereka mengembalikan. Oke, bisa ditangkap ya. Selanjutnya, qala Sayyiduna Ahmad bin Sulaiman An-Najat radhiyallahu an, beliau berkata, beliau mengatakan, barang siapa yang selalu mengoreksi orang lain, manaqra 'alan nas qalla asdiqauhu, barang siapa yang senantiasa selalu mengoreksi orang lain, qalla asdiqauhu, akan sedikit temannya. Wa man naqra 'ala dunubihi tala bukauhu, wa man, dan barang siapa naqra 'ala dunubihi, mengoreksi terus dosa dan kesalahannya, tala bukauhu, akan dia dapati, akan dia temukan banyak nangisnya, artinya panjang tangisannya. Wa man naqra 'ala mat'amihi tala ju'uhu, dan barang siapa yang senantiasa mengoreksi makanannya, ini halal apa haram, ini haram apa halal, tala ju'uhu, makan akan panjang kelaparannya. Siapa yang selalu hidup ini mengoreksi teman ini apik apa elek, ngelakoni apa, iki apik apa elek, teman ini jahat apa enggak, teman ini Masya Allah apa saja yang dia lakukan. Kalau sampean kita selalu ngoreksi teman-teman kita, selalu dikoreksi begitu, ketahuilah kita tidak akan punya banyak teman. Kan risih teman-teman dikoreksi, ya dah. Ya, kembalikan kepada diri kita. Kalau kita ini selalu dikoreksi orang lain, nyaman enggak? Enggak nyaman. Kira-kira kalau kita tidak nyaman dengannya, apa terus kita bisa selalu bersamanya? Akan tidak, mesti menghindar. Gak usah wis, wong iku gak iso bebas, selalu ngoreksi aja, ingin mau tahu aja. Kita melakukan apa ingin tahu, ini ingin tahu, ya, hingga sampai melewati batas urusan-urusan pribadi kadang-kadang, ya kan? Gak nyaman kita, maka kita akan menghindar. Sama orang lain juga begitu. Kalau kita selalu ingin tahu, ya kepo apa sekarang itu, ya, urusan orang lain, ketahuilah bahwa kita tidak akan punya banyak teman, karena nggak nyaman mereka dengan kita. Itu kata beliau Sayyiduna Ahmad bin Sulaiman. Ya. Berikutnya, dan barang siapa yang selalu mengoreksi dosa dan kesalahannya, kata beliau, akan Anda dapati engkau sering menangis. Nah, rata-rata kita itu tidak pernah mengoreksi kesalahan kita, tapi mudah untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Gitu. Ini ngoreksi kesalahan awak niku gak sepiro. Tapi kalau ngoreksi kesalahan orang lain, Masya Allah sergepe gak kan istiqomah, semangatnya Masya Allah. Tapi kita nggak pernah ngoreksi diri kita sendiri, kesalahan kita. Andai saja kita itu
mampu mengoreksi kesalahan-kesalahan kita sekecil apapun itu terus dikoreksi. Lalu kemudian bayangkan bahwa kesalahan itu akan ditanyai oleh Allah, lalu kemudian dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima katakanlah murka dari Allah atau kita menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan temukan diri kita ini banyak menangisnya daripada ketawanya. Cuman dewek gak kober ndoleki kesalahan dewek, dianggap wis aman-aman saja. Nek wong liya ngono iku kesalahan iku ngene-ngene, wis iki ngene-ngene. Terus awakmu ya apa? Nek aku wis kesalahanku sedengan. Sedang-sedang saja kesalahanku. Nek kesalahan iki wong sing jelimet-jelimet tuh ketok kabeh. Nek kesalahan dhewe prosoku aku gak tau nggih kesalahan iki. Yo enggak siapa-siapa, kita semuanya begitu. Kalaulah kita tidak berkata, dalam hati itu rasanya itu kayak gitu. Padahal semua orang itu tidak akan mungkin tidak punya banyak kesalahan. Pasti banyak kesalahan. Hanya yang mampu menghadirkan kesalahan itu dalam kehidupannya, lalu dia mampu menangisinya. Itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita semua ini belum bisa melakukan seperti itu, belum mampu. Ya wis kadang-kadang ngono kuwi nunggu nek kapan kejeduk-jeduk kok baru. Kalau Allah sudah ngepui kita dengan masalah, kalau Allah Subhanahu wa taala mendera kita ini dengan problematika hidup, baru ndeleki kesalahan. Apa ya salahku? Ngono. Nek gak ono ngono-ngono iku gak nemokno salah blas, yo gak kepengin ndoleki salah. Itu kita. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan kesalahan-kesalahan ini ya. Akeh napa mboten salahne awake? Oke. Waktu kita ini banyak digunakan untuk ibadah, apa banyak kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak berarti, ya kan? Banyak kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada guna dan arti dalam hidup ini, ya. Santai, jagongan, ngono kuwi. Padahal Masya Allah, kita ini mengkaji ilmu, kita ini ya Allah didorong oleh ilmu kita agar menggunakan seluruh waktu ini bernilai ketaatan, tapi kenyataannya masih sulit. Itulah kelas kita. Ya mudah-mudahan terus kegesek begini ini insya Allah mudah-mudahan ada semangat yang lebih ya. Allahumma amin. Yang terakhir wa man naqra ala mat'amihi tala ju'uhu. Barang siapa yang mengoreksi makanannya maka akan panjang laparnya. Siapa yang mengoreksi makanannya? Iki makanan ini steril enggak? Ini kira-kira kesuciannya ini betul-betul terjamin apa enggak? Kira-kira ini halalnya terjamin apa enggak? Ayo sampean pentelengi ngono, lak gak sida mangan sampean. Ya kan? Padahal kita kan memang dianjurkan agar apapun yang kita makan, yang kita pastikan masuk dalam perut ini, kita pastikan kehalalannya, kan ngono kan? Kan harus betul-betul dipentelengi gini. Kalau tidak pada akhirnya kan sembrono. Allah kan delek hukum fikih ini wis gak usah didolekin dekik-dekik. Kalau kita beli apa kan hukum fikihnya kan begitu. Wis pokoknya beli ya sudah. Itu tuh. Kalau di ilmu nih katakanlah bahasannya dari sisi tasawufnya, ya ilmu wirainya, waroknya, kehati-hatiannya kan perlu diteliti, ditelaah jauh-jauh, ya gak sida mangan. Nah, kenyataannya kita itu tidak begitu. Wis pokoke ono apa wis akhire kena dimplok ya dimplok. Angger awak cocok ngene wis gak kathik. Liya-liyane iki sing masak iki ngerti najis apa gak, hukum fikihne oleh ya wis ngono. Karenanya kok ono wong ku sing nalikane dahar mau Masya Allah meneliti betul, pastilah dia panjang laparnya. Tidak akan mungkin dia itu banyak kenyangnya.
Karena untuk mencari yang halal itu sangatlah sulit, lebih-lebih pada hari-hari ini, kan begitu tak? Masya Allah. Contoh kayaknya orang-orang yang wirai betul, tidak mau katakanlah penyedap rasa, micin. Ya isok nandi-nandi gak mangan. Masih lapar engkau ini gak nggawa bekal, dia gak mau makan. Dan masih ada yang begitu itu. Masih ada. Di Malang saya temukan seorang habaib begitu. Jadi nggak mau, kalau nggak dipastikan bahwa sendiri makanan sendiri nggak mau dia. Untuk apa? Ya dia pastikan kehalalannya. Nek dhewe wis kakadek ngono, gak sida. Wong lencer nandi ini gak ono mangane gak lega ta. Lah sing masak enak iku kira-kira nek gitu, cewek apa gak, cawi apa enggak, ngerti wudu najis kan nggak tahu kita. Yes, pokoknya panganannya cocok sedep ya wes lah, ora urus gitu. Tapi orang-orang yang wirai itu tidak begitu. Inilah dahsyatnya ketika orang wirai itu ingin memasukkan makanan yang steril dari yang haram, ya kan? Subhat sampai seperti itu, diewangi sampai lapar-lapar yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita ya ketularan Mas yo gak 100% ya didik yo ono hati-hati ini tak gak nemen-nemen ya dah. Demikian mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.